Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku My Life Today, halaman 79 paragraf yang kedua. Pena Inspirasi menuliskan, masa muda adalah masa menabur benih yang akan menentukan tuaian hidup sekarang ini dan hidup setelah liang kubur. Kira-kira benih apa yang dimaksudkan oleh kutipan kita pada hari ini? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi yang dimaksud oleh kutipan yang baru saja kita baca tadi, masa muda adalah masa menabur benih. Dan benih itu adalah firman Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa firman Allah diumpamakan sebagai benih. Ya, kalau kita melihat benih, contohnya saja benih sayur kangkung. Maka ketika kita ingin benih ini bisa tumbuh, lalu kita panen, benih ini harus ditanam di tanah, ya kan? Lalu kita akan melihat proses pertumbuhannya. Dari kecambah, lalu mengeluarkan daun, lalu batangnya mulai tumbuh ke atas, dan akhirnya menjadi sayuran kangkung yang siap dipanen. Demikianlah juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang diumpamakan dengan benih tadi, firman Tuhan itu harus ditanam di hati kita. Ya, kalau tidak ditanam, artinya firman itu tidak akan berbuah, tidak akan bertumbuh. Jadi firman Tuhan itu harus kita terima dan harus ditanam di dalam hati kita. Layaknya biji kangkung atau benih kangkung yang memerlukan waktu untuk bertumbuh hingga siap untuk dipanen. Demikianlah dengan firman Tuhan yang kita terima, yang kita tanam di dalam hati kita. Firman itu tidak serta-merta dalam satu hari atau satu malam langsung menghasilkan buah. Ya kan? Perlu adanya waktu dan proses supaya firman itu terus bertumbuh di dalam hati kita dan akhirnya kita pun bisa merasakan buahnya. Kita bisa melihat hasil dari firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita. Jadi marilah teman-teman, kita menerima firman itu di dalam hati kita. Ya, tentu tidak mudah. Karena terkadang firman Tuhan itu sangat bertentangan dengan keinginan hati kita. Terkadang firman Tuhan itu bertentangan dengan kehendak hati kita, menyayat kedagingan kita. Tapi marilah kita terima firman Tuhan. Marilah kita tanam firman itu di dalam hati kita, teman-teman. Karena kalau firman itu tidak ditanam, bagaimana dia bisa tumbuh? Ya, artinya kita tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk menikmati buahnya nanti. Tidak ada harapan bahwa kita akan memanen sesuatu. Ya kan teman-teman? Jadi penting sekali bagi kita teman-teman untuk menerima firman itu walaupun firman itu sangatlah bertentangan dengan kedagingan kita. Dengan kuasa Tuhan, kita bisa dimampukan untuk menerima firman Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan bagi firman itu, dan pada suatu saat nanti kita akan menikmati, kita akan melihat hasil dari benih yang kita tanam tadi. Itulah sebabnya teman-teman di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk menerima, untuk menanam firman Tuhan di dalam hati kita. Ya, terkadang firman Tuhan sangat bertentangan dengan keinginan hati kita sendiri. Tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan bisa mampukan kita untuk menerima firman-Nya. Dan ketika kita menanam firman itu di dalam hati kita, maka di masa depan, di hari esok, kita memiliki suatu pengharapan bahwa benih yang ditanam tadi akan bertumbuh, akan menghasilkan buah, akan menghasilkan karakter bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan hanya di situ, namun karakter ini pun akan kita bawa ke dalam kehidupan kekal nanti. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.